Transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini pada tanggal 4 Oktober, Pioneer membayar polis asuransi yang jatuh tempo pada 30 September tahun depan. Ya, membayar polis asuransi yang jatuh tempo pada 30 September tahun depan. Artinya ketika membayar kasnya berkurang, ya, kasnya berkurang. Lalu karena ini asuransinya ini kan belum dinikmati ya, nah berarti masih belum disebut sebagai beban asuransi, tapi disebut sebagai asuransi dibayar di muka, masuknya sebagai aset ya. Jadi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance itu masuk di aset karena dia belum ada pemakaian. Ketika sudah dipakai, dimanfaatkan si polis ini, jadi ketika tahunnya sudah berakhir tuh, nah baru kita sebut sebagai beban. Oke, jadi kas berkurang sebesar 600, prepaid insurance bertambah sebesar 600. Jadi yang di debit adalah karena ada kenaikan prepaid insurance ya, itu di debit, prepaid insurance-nya di debit, kasnya di kredit sebesar 600. Postingnya, jadi ada kas tadi sudah ada, tinggal kita masukkan pada tanggal 4 di kredit sebesar 600, repeat insurance di debit sebesar 600. Selanjutnya di transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 ini pada tanggal 5 Oktober, Pioneer membeli advertising space yang akan dibayar 3 bulan lagi sebesar 2.500. Artinya advertisingnya bertambah, advertising itu masuk ke aset pada account payable, account payable-nya bertambah, account payable-nya masuk ke dalam liability. Jadi jurnalnya advertising di debit sebesar 2.500, account payable-nya di kredit sebesar 2.500. Nah, tinggal kita buat postingnya. Nah, akunnya tadi belum ada, kita bikin advertising splash dan account payable, advertising splash debit, account payable di kredit sebesar 2.500. Di transaksi yang ke-7, transaksi yang ke-7 ini Pioneer mempekerjakan karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji sebesar $500 untuk 1 minggu atau 5 hari kerja. Pembayaran dilakukan tiap 2 minggu sekali. Nah, pembayaran pertama nanti akan dibayarkan pada tanggal 26 Oktober. Nah, dari transaksi tersebut, transaksi ini belum terjadi dan transaksi ini hanya semacam agreement atau perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Ya, karena baru semacam agreement, belum ada pembayaran, makanya tidak dicatat. Nah, nanti akan dicatat ketika di tanggal 26 Oktober nanti kalau sudah benar-benar ada transaksinya, itu baru dicatat seperti itu. Nah, di transaksi yang ke-8. Pada tanggal 20 Oktober, Pioneer membagikan dividen sebesar $500. Membagikan dividen artinya dividennya bertambah, kasnya berkurang. Jadi equation analyze-nya, kasnya berkurang sebesar 500, dividennya akan mengurangi equity. Jadi jurnalnya dividen di debit sebesar 500, kas di kredit sebesar 500. Oke, lalu kita posting kasnya di sini berkurang lagi pada tanggal 20, kita masukkan tanggalnya sebesar 500, dividen kita buat buku besarnya pada tanggal 20 di debit sebesar 500. Transaksi yang ke-9, membayar gaji karyawan. Oke, ya, sesuai transaksi yang transaksi yang ke-7 tadi ya. Itu yang tadi baru agreement. Nah, ternyata benar tanggal 26 Oktober dibayarkan gaji karyawan, totalnya sebesar 4.000. Total sebesar $4.000 dibayarkan secara cash gitu ya.
Artinya salaries expense-nya bertambah, asetnya berkurang, kasnya berkurang. Jadi jurnalnya adalah salaries expense di debit sebesar 4.000, cash di kredit sebesar 4.000. Nah, lalu kita masukkan ke dalam buku besar kasnya tadi tanggal 26, ada kredit sebesar 4.000, salaries expense kita buat buku besarnya pada tanggal 26 Oktober, ada debit sebesar 4.000. Transaksi yang ke-10, menerima pada tanggal 31 Oktober, Pionir menerima 10.000 in cash, secara cash, secara tunai atas jasa yang sudah dikerjakan. Nah, berarti di sini nanti asetnya, kasnya akan bertambah sebesar 10.000. Pendapatannya, service revenue, pendapatan jasa akan bertambah juga sebesar 10.000. Nah, informasi itu artinya kas di debit sebesar 10.000, service revenue di kredit sebesar 10.000. Oke. Lalu kita masukkan yang 10.000 debit tadi ke dalam buku besarnya. Kas pada tanggal 31 Oktober bertambah di debit sebesar 10.000, service revenue di kredit sebesar 10.000. Oke. Ada review question. Posting atau buku besar adalah A. Biasanya terjadi sebelum perjurnalan. B. Transfer data transaksi buku besar ke jurnal. C. Merupakan langkah opsional dalam proses pencatatan. D. Transfer ayat jurnal ke akun buku besar. Jawabannya adalah yang good, yang D. Selanjutnya di sini misalnya ada transaksi dalam jurnal umum selama bulan Maret ya, lalu diminta mempostingnya ke dalam buku besar untuk kas. Jadi kasnya saja diposting. Jadi misalkan di sini kasnya pada tanggal 1 Maret itu sudah ada, dari bulan sebelumnya itu ada kas besar 600. Nah, tinggal kita masukkan dari transaksi selama bulan Maret itu ada kas di debit sebesar 2.280. Berarti di sini tanggal 4 2.280, lalu tanggal 15 ada lagi, tanggal 15 kita kredit sebesar 400, tanggal 19 di kredit sebesar 900. Jadi totalnya sebesar 2.388. Dari 600 ditambah 2.280 dikurangi 400 dikurangi 92. Nah, ini untuk neraca saldo dari transaksi tadi ya, dari transaksi yang kita pelajarin sebelumnya. Jadi di sini kita masukkan kas di posisi-posisi normalnya, kas itu di debit, advertising place dan seterusnya. Selanjutnya ini ada keterbatasan dari neraca saldo. Neraca saldo itu dapat tetap seimbang bahkan saat satu, transaksi belum dibuat jurnalnya, tetap seimbang ya. Yang kedua, satu ayat jurnal yang benar belum dibukukan, satu ayat jurnal dibukukan 2 kali. Yang keempat, penjurnalan atau pembukuan ke akun yang salah, atau yang kelima, terdapat kesalahan pencetakan dalam mencatat jumlah suatu transaksi. Jadi meskipun ada kesalahan ini, neraca saldo nilainya akan tetap seimbang. Di sini ada contoh latihan ya. Akun ini berasal dari buku besar Crystal pada 31 Desember 2011. Nah, di sini ada akun dan nominalnya. Tinggal Anda diminta untuk memasukkan ke dalam trial balance sesuai dengan saldo normalnya. Oke, kita masukkan kas masuk ke debit, account receivable debit, prepaid insurance debit, equipment debit, notes payable credit, account payable credit, salaries payable credit, share capital credit, dividend debit, service revenue credit, insurance expense debit, salaries expense debit. Nah, totalnya di sini harus balance ya untuk trial balance-nya. Oke. Baik. Untuk hari ini selesai, saya cukupkan sekian. Terima
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada